كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ILLC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam wawancara singkat saya insyaallah bersama tamu kita Ustaz Yusuf Usman Baisyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang berada dalam suasana pelatihan kedua pengasuh profesional yang diadakan oleh ILLC, dan kali ini masih bekerja sama dengan Al-Wafi Islamic Boarding School. Dan untuk pelatihan yang kedua ini kita selenggarakan lagi untuk yang kedua kali berada di Al-Wafi Islamic Boarding School. Baik, kita berikan beberapa pertanyaan kepada Ustaz Yusuf terkait dengan pelatihan ini. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Iya. Langsung aja Ustaz. Yang pertama nih kita pengen mengulas kembali sebenarnya apa sih ILLC ini Ustaz? Sebenarnya untuk apa kita dirikan ILLC ini? Ya, seperti namanya ILLC kan singkatan dari Islamic Leadership Learning Center. Yes, Ustaz. Di mana Islamic Leadership itu pengertiannya adalah kepemimpinan Islam. Dalam artian kita sedang menyelenggarakan learning center. Yani kita ingin menjadi pusat pelatihan dalam rangka yang ujungnya adalah lahirnya para pemimpin Islam. Di mana kita sedang menghadapi sebuah kegelisahan. Kita melihat para pemimpin yang jauh dari kejujuran, dari amanah, dari keadilan, sehingga kerinduan yang luar biasa itu menyebabkan kita mencari solusi dan kita menganggap bahwa ini adalah solusi. Baik. Nah, kaitannya sekarang dengan pelatihan pengasuh profesional. Kira-kira apa membedakan pelatihan ini dengan pelatihan-pelatihan yang ada di dunia pendidikan atau pendidikan Islam pada khususnya? Ya, kita berangkat dari sebuah pengertian bahwa yang hilang dari dunia pendidikan pada saat ini adalah unsur pengasuh. Sehingga banyak dari guru, bahkan orang tua, banyak juga dari kalangan ustadz, dai, pendakwah itu ternyata tidak memiliki unsur pengasuh. Di mana diharapkan dengan sikap dan mental seorang pengasuh itu dia akan betul-betul melahirkan pemimpin. Seperti itu. Baik. Nah, kita ke pertanyaan yang ketiga, dan saya kira ini harus kita bahas lebih dalam lagi Ustaz, karena saya mengikuti pelatihan yang pertama ini, kita banyak bicara tentang pentingnya metodologi yang harus dikuasai oleh para pengasuh. Dan di mana tempatnya sebetulnya tentang metodologi ini, Ustaz? Ya, di mana kita berharap dengan tertumpahkannya berbagai macam metodologi dalam merubah, yakni ilmu itu menjadi amalan, teori itu menjadi praktek, kemudian konsep itu menjadi aplikasi. Itu memang kita harus punya cara-cara, metode-metode, konsep-konsep, dan program-program yang membuat harapan adanya perubahan itu segera menjadi kenyataan. Dan itu adalah unsur terpenting daripada acara kita ini. Di mana acara kita ini berbeda dengan umumnya acara yang lebih banyak pada umumnya itu adalah berteori, memaparkan konsep. Tapi kali ini kita tidak sekedar ingin itu. Kita ingin para guru, para ustadz yang hadir bersama kita nih saat ini, saat mereka pulang itu betul-betul mereka itu menjadi pengasuh dan menjadi agen-agen perubahan di lembaga mereka masing-masing. Baik, mungkin yang terakhir Ustaz, kalau seperti itu kondisinya, kira-kira antum bisa sampaikan kepada yang mendengarkan atau yang melihat sesi kita pada hari ini,
Kira-kira siapa yang antum rekomendasikan untuk mengikuti sesi-sesi atau pelatihan-pelatihan seperti apa yang diadakan LSI ini, Ustaz? Ya, sebetulnya yang kita harapkan hadir bersama kita itu 3 macam orang. Yang pertama guru, yang kedua adalah dai, pendakwah, yang ketiga adalah orang tua wali murid. Di mana ketiga mereka itu harus bisa bekerja sama. Karena pada akhirnya kita berharap nanti ada kerjasama yang bagus ya antara sekolah, rumah, masjid itu betul-betul bekerja sama. Karena pada kenyataannya ketiga ini adalah lembaga-lembaga pendidikan. Baik. Pelatihan ini adalah pelatihan pengasuh profesional. ILC akan memulai untuk membuat atau mengajukan ini sebagai sebuah profesi. Sebuah profesi yang diakui oleh negara. Yang nantinya kita akan mempunyai namanya standar kompetensi. Jadi ketika seorang itu dikatakan seorang pengasuh, maka apa standarnya? Apa standarisasinya? Nah, apa yang akan ada di dalam pelatihan ini? Ya, pertama adalah ada penguatan mengenai fitrah manusia ya, yang akan dibawakan oleh Ustadz Yusuf Uman Baisa. Kemudian fungsi fitrah manusia seperti apa, kemudian mendalami kata fitrah dan menggali potensi fitrah. Yang Allah ciptakan para manusia ada padanya. Yang kedua yang akan menyelamatkan umat ini adalah as-salat was-salatu wa hiya dan sholat itu agama. Yang kedua, ada penguatan kompetensi kelola kepemimpinan yang akan saya sampaikan. Dan di sana ada 3 materi. Pertama adalah menginspirasi interaksi efektif. Yang kedua, memfasilitasi fitrah kesadaran diri. Dan yang ketiga, teknik fasilitasi transformasi. Jadi kata-kata bukan standar minimum, seorang dikatakan dia muslim. Dari kacamata saja, belum dalam-dalamnya kacamata. Misalnya, kemudian ada penguatan kompetensi konseling remaja yang akan dibawakan oleh Ustaz Syarif Ahmad. Beliau akan membawakan 2 materi. Ya, jadi ada bagaimana memediasi remaja zaman now. Ya. Ada istilah nih zaman now dan bagaimana memediasi konseling dasar. ingat, yang punya masalah siapa? Santri ya. Yang solusinya siapa? Santri. Kata siapa? Jamiat tolak yang nyari. Kemudian ada penguatan kompetensi manajemen kelompok. Akan disampaikan oleh Ustadz Andi Gunawan, MLIS. Ya, beliau akan menyampaikan 2 materi. Pertama mengenai seni memotivasi public speaking. Jadi bagaimana memotivasi public speaking dan bagaimana menginspirasi manajemen kelas atau halaqah. Jadi nanti sepanjang perjalanan kita semua akan belajar yang pertama untuk minimal memahami arti dan manfaat dari manajemen halaqah tadi. Ya. Dan juga ada konsultasi active learning. Ya, active learning. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Marullah Marzuk. Solusinya adalah kita pesantren harus bersatu untuk mempersembahkan kurikulum kita itu terintegrasi kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga ada penguatan kompetensi digital. Tentang memfasilitasi administrasi digital akan disampaikan oleh Ustadz Fidi. Ini bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, dan kita bisa mencintai orang lain, dan kita bisa mendelivery semua keberkahan yang Allah berikan kepada kita, baik ilmu maupun amalan yang sudah kita lakukan, menjadi berkah bagi kita semua. Ada juga konsultasi mengenai pengelolaan kepengasuhan. Ya. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Syahrul dan juga Ustaz Zainal Abidin. Ya. Maka justru dengan banyaknya yang kita tangani akan memberikan kepada kita
Kemudian ada inspirasi pembelajaran melalui pengalaman. Ini akan ada 3 orang yang akan memandu, nanti ada Ustadz Lukman, LC, ada Ustadz Rustam Effendi yang tadi sudah memandu kita sama-sama, dan juga ada Ustadz Agus Rianto yang juga tadi sudah memandu kita. Mulai, hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawa ke bawah. Pengasuh profesional. Pribadi umum berkembang. Tantangan kita dalam posisi kita menjadi pengasuh dan orang-orang yang kita bina menjadi para pengasuh itu memang berat di zaman ini. Kita berhadapan dengan kalangan milenial yang mereka itu orang biasa sebut dengan manusia zaman now. Zaman now, betul. Nah, mereka itu betul-betul menuntut untuk kita banyak berkreativitas, banyak memiliki konsep, banyak memiliki metode-metode yang bisa pas untuk membuat mereka tertarik, membuat mereka bangkit, membuat mereka itu ada bersama kita. Karena kita lihat sebuah problem yang biasa ada di masjid-masjid. Kalau kita perhatikan masjid itu, anak kecil memang banyak di masjid. Tapi nanti kalau umur mereka sudah belasan itu sudah mulai mereka meninggalkan masjid. Jadi alangkah sedihnya kita kalau melihat dunia pendidikan ini ternyata tidak bisa menyatu dengan anak-anak kita yang memang membutuhkan cara-cara yang khusus. Oke. Secara spesifik, mungkin kita bisa dari unsur kepemimpinannya mungkin seperti apa? Ya, di saat kita itu menghendaki terbentuknya leadership, kepemimpinan, maka di sini kan adanya penanaman, pembentukan, kemudian penghidupan, di mana ada hal yang harus kita tanamkan, kemudian ada hal yang harus dibentuk, dan ada hal-hal yang harus dihidupkan, karena memang itu adalah unsur-unsur yang ada di jiwa mereka, sehingga membutuhkan stimulan-stimulan. Kita butuh memicu mereka agar potensi mereka itu keluar. Karena sesungguhnya kita melihat bahwa anak-anak kita itu kan sudah bersekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya, mereka bersekolah dan mereka itu sudah dapat ilmu, sudah dapat teori, konsep yang banyak. Oleh karena itu kita harus bangun, harus hidupkan, harus kita korek, harus kita keluarkan potensi-potensi itu untuk dari situlah terjadinya perubahan. Transformasi. Sementara kita melihat bahwa di saat kita itu mendidik mereka, mengasuh mereka dan tidak tepat, akhirnya anak-anak itu hanya punya ilmu, hanya punya teori, hanya punya konsep yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, di sini saya ingin berangkat dari satu hal yang saya minta kepada para pengasuh untuk mencatatnya dengan pena emas, bahwa kita itu harus menganggap anak itu adalah orang dewasa yang tertunda. Anak itu adalah orang dewasa yang tertunda. Kenapa tertunda? Karena mereka itu butuh 3. Butuh otak yang cerdas, butuh ilmu yang luas, butuh pengalaman yang panjang. Nah, ini semua yang akan mendewasakan mereka, yang membuat mereka itu jadi para pemimpin. Nah, itu kita harus bentuk itu, kita harus wujudkan itu. Bagaimana kecerdasan itu lahir, bagaimana ilmu itu betul-betul terungkap, bagaimana mereka itu terdidik melalui pengalaman-pengalaman dan seterusnya. Mungkin lebih spesifik terkait dengan tadi Ustadz menyebutkan tentang pemuda atau remaja zaman now. Kira-kira apa Ustadz yang perlu kita berikan pendekatan seperti apa yang nanti lebih terasa buat mereka? Ya, kita lihat anak-anak remaja kita itu memang orang menyebutnya kan dengan istilah milenial. Kebutuhan mereka pada saat ini, mereka itu membutuhkan perhatian yang lebih besar. Karena
kita lihat kalau di zaman dulu anak itu diajak prihatin mau, bahkan dengan sistem pukul memukul pun mau menerima. Kemudian berbagai macam hukuman pun ya ini nampaknya di zaman dulu itu didukung, masih bisa. Tapi di zaman ini ternyata hal itu semua kandas, sudah tidak bisa menyelesaikan masalah. Sehingga kita ini harus menampilkan hal-hal yang merupakan daya tarik, entah cara kita berkomunikasi, mengelola informasi, melakukan transformasi, itu kemampuan-kemampuan itu yang harus kita oleh para pengasuh. Alhamdulillah setelah melakukan training dan pelatihan yang dimulai dari hari Selasa kemarin hingga hari ini, alhamdulillah Ana telah mendapatkan banyak pelajaran, juga mendapatkan banyak inspirasi dari acara yang diselenggarakan oleh ILLC di Ma'had Al-Wafi ini. Sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini, khususnya pagi hari ini yang sangat luar biasa, di mana kegiatan games ini sangat membantu kami untuk konsentrasi, untuk menjalin kekompakan, dan juga untuk lebih mendekatkan hati-hati kami untuk semakin akrab. Game ini juga banyak memberikan faidah kepada kita, terutama pelajaran-pelajaran seperti misalkan hari ini kita ada beberapa game ya, kita mengajarkan kepada kita supaya bagaimana untuk bisa melatih kepekaan itu tumbuh di diri kita masing-masing. Ya, Indar ini sangat-sangat cocok untuk santri. Ya. Pelatihan leadership ILLC yang saya ikuti bersama teman-teman ini, alhamdulillah ternyata banyak memberikan manfaat kepada kami secara khusus berkaitan dengan wawasan-wawasan baru di dunia kepengasuhan, kemudian materi-materi yang lain yang berkaitan dengan kepengasuhan, materi pendukungnya dan seterusnya. Kemudian pematerinya Masya Allah semuanya Ana lihat sangat kompeten di bidangnya. Acara ini sangat-sangat bermanfaat, ya, sangat-sangat kita akui bahwa acara ini luar biasa memberikan manfaatnya kepada kami. Setidaknya kami menjadi orang-orang yang sudah siap untuk kembali ke pesantren, ya, siap untuk mengasuh lagi. Bukan berarti ketika belajar pulang, udah saya tidak mau mengasuh. Tapi yang saya dapat dari diri saya bahwa saya akan semakin siap untuk mengatur santri-santri saya untuk mencapai apa yang dia inginkan ketika menyodorkan daftar masuk sebagai santri di pesantren Ibnu Taimiyah. Ya. Mudah-mudahan pelatihan-pelatihan ini terus bisa berlanjut sehingga bisa memberikan manfaat kepada para pengasuh pesantren khususnya. Karena jujur materi-materi yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh para pengasuh-pengasuh pesantren. Sangat luar biasa, barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Pengasuh profesional, pribadi, tumbuh, berkembang, bermanfaat, sukses. Allahu Akbar.